Oke. Ini adalah Ryan Lochte. Ya, sedikit videonya mungkin saya nggak setel semuanya karena nggak panjang. Tapi di sini kita bisa lihat Ryan Lochte ini dia punggungnya. Ya ini ya, ini catch-nya. Nah, ini catch-nya guys. Ya teman-teman ya. Derajatnya itu sama seperti berenang gaya bebas. Jadi ada angle-angle. Ya, masuknya kelingking. Oops, sorry. Ya, masuknya di kelingking ya. Ingat ya, gaya punggung ini dorongan tangannya jangan salah. Dorongan tangannya adalah bukan ke samping, bukan ke arah kaki. Tapi ke arah pergelangan kakinya. Ya, jadi ibaratnya bola itu dilempar ke bawah, ke kakinya. Ya, ini gerakannya. Jadi ini ya. Ini umpamanya ada bola dilempar ke belakang sini nih. Dilempar ke belakang kaki sini. Itu adalah gerakan gaya punggung. Ya, dilempar ke belakang. Ya, ini lihat dia tangannya ya. Ini tangannya didorong ke bolanya dilempar ke belakang sini. Ya. Ini angle-nya dilempar ke belakang. Ya, jangan salah ya. Jadi tangannya posisinya ke bawah. Telapak tangannya posisinya ke bawah. Ya, jelas ya. Posisi tangannya ke bawah, bukan ke samping. Nih, telapak tangannya lihat. Ini angle-nya, posisi telapak tangannya ke bawah ya, dorongannya ke bawah. Ryan Lochte adalah pemegang rekor dunia sempat 200 gaya punggung dan juga emas olimpiade ya. Mungkin dia 6 emas olimpiade selama dia dalam karirnya. Ya, lihat ini ya dorongannya ya, ke bawah. Ya, dari gaya punggung dorongannya ke bawah, bukan ke belakang. Dorongan tangannya ke bawah. Oke. Ini saya langsung move aja. Nah, ini kita lihat Simon ya. Bagaimana Simon ini punya rate atau kecepatan putaran tangan yang melebihi teman-teman kita di SEA Games ya. Nah, ini kalau boleh dilihat dari atas, Simon itu ada orang terakhir yang keluar dari air. Ya, ini dia. Dia ada di lintasan 4. Nah, ini lihat. Putaran tangannya lebih cepat dari yang lain. Ya, ini Simon nih. Bagaimana? Kenapa dia bisa menang? Karena dia punya perputaran tangan tercepat di Southeast Asian. Ya, itu tadi yang saya maksud dengan gaya punggung, tidak boleh glide. Berenang 100 juga sama. Berenang 100 juga sama. Rate-nya harus cepat. Oke, kicking. Kick from the hips ini sama kayak gaya bebas, ankle-nya juga harus fleksibel. Ya, timing range-nya itu, nah segini nih. Ya, timing range paling gampang mengajarkan anak untuk kicking itu adalah seperti mereka berjalan aja, berjalan biasa. Jangan overkick. Ya, gimana caranya ngelihat kaki itu sudah cukup bagus atau tidak? Biasanya kalau kita lihat kayak air mendidih, dia bisa mengeluarkan air kayak air mendidih ya. Kayak ada bubbling, ada keluar air kayak air mendidih, plek itu di air itu sudah cukup. Nggak perlu ada cipratannya ke atas. Ya, kalau orang boleh bilang it's like boiling water. Jadi kayak kamu masak air
airnya udah matang aja. Itu udah cukup. Fungsi dari kicking ya, fungsi dari pukulan kaki adalah di gaya punggung, menstabilkan badan, ya artinya kakinya ke kanan dan ke kiri, kemudian balancing arm movement. Jadi supaya gerakan tangannya jadi seimbang, ya menyeimbangkan gerakan tangan. Jadi itu dua fungsinya. Ya, kicking ada 3 yang harus diperhatikan. Oke, ini sangat penting ya untuk memperhatikan teknik, karena kalau tekniknya nggak bagus, akan susah buat kita untuk develop dia sampai di senior. Biasanya dia ya pas masih kecil, karena otot itu bisa berpengaruh. Pada saat dia udah dewasa, semua lawan-lawannya ototnya juga sudah berkembang. Jadi akhirnya akan susah kalau tekniknya kurang bagus. Oke, gaya dada. Ini cepat aja ya. Gaya dada, peraturannya tangan dan kaki harus bersamaan. Ya, ada aturan yang lebih detailnya, seperti misalnya cuman boleh siku tidak boleh keluar dari air. Ya, tapi itu mungkin semua juga udah tahu kali ya di sini. Ya, kalau gaya dada itu sikunya nggak boleh keluar dari air. Telapak tangan tidak boleh melebihi hips atau pinggul. Ya, jadi nggak boleh dorong kayak gaya kupu. Oke. Ya, tapi intinya gaya dada, tangan dan kaki harus bersamaan. Oke, pulling. Ini yang paling penting ya, gaya dada. Nomor 1, wide opening. Wide opening adalah bukaan dari tangan ini. Ini harus besar. Ya, kalau ini nggak besar, dia akan nafasnya akan kecepatan. Ya, kalau bukaan pertamanya tidak lebar, kalau dia dorong ke bawah kecil, dia akan lebih cepat naik ke atas. Ya, sehingga glide-nya itu terhambat. Jadi luncuran dia nggak maksimal. Karena pada saat dia masih meluncur, tangannya bukanya kecil, kepalanya udah keangkat pasti. Ya, jadi nomor 1. Kemudian power skull itu in sweep itu ini gerakannya ya. Gerakan begini ya. Gerakan tarikan di gaya dada. Kemudian recovery atau glide itu balik ke depan. Oke. Jadi ada 3 gerakan. Yang paling penting adalah wide opening, karena wide opening ini banyak pelatih-pelatih tidak memperhatikan nomor 1 ini, sehingga efeknya adalah ke seluruh gayanya. Pada saat bukaannya kecil, otomatis gayanya akan jadi pendek. Napasnya akan kecepatan napasnya. Kepalanya naik terlalu cepat. Jadi gara-gara nggak ada wide openingnya, semuanya jadi amburadul gayanya. Ya, artinya gaya seadanya. Dan itu sangat susah, karena gaya dada ini sangat susah untuk jadi cepat di gaya dada. Gaya dada ini adalah gaya yang paling lambat. Oke, jadi pada saat kita melatih anak, nomor 1 yang paling penting diperhatikan adalah bukaannya ini harus besar. Ya, bukaan pertama ini yang harus besar. Baru nanti yang lainnya bisa ngikutin. Oke, itu penting. Tolong dicatat supaya nggak salah. Kalau masalah power itu bisa dilakukan dengan mungkin tadi latihan dryland ya yang diajarkan Coach Ria tadi. Ya, itu akan terbentuk. Tapi wide opening ini seperti position di gaya bebas. Ya, kalau gaya bebas tadi ada position, tangannya tadi yang 95 derajat itu. Gaya dada ini yang penting. Oke, tidak membuat kita cepat, tapi ini adalah kunci untuk membuat seluruh gayanya jadi bagus. Oke. Kicking. Ya, kicking 90 derajat yang dimaksud, maksudnya kicking ini pulling bukan tangan ya, tapi kakinya narik ke belakang. 90 derajat bukan yang ini ya. Ini wrong leg pull, ini adalah gerakan kaki yang salah. Ini kebanyakan pelatih tidak memperhatikan ini nih. 90 derajat yang ini. Padahal 90 derajat yang dimaksud adalah ini. Ya, yang sebelah kiri gambarnya.
bukan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan otomatis jadi lambat gayanya. Jadi posisi ininya tetap miring, ininya yang lurus. Ya, berbanding 90 derajat dengan air posisinya. Bukan yang ini ya, sekali lagi ya. Jadi kalau ada lihat pernah gaya dada seperti ini, berarti salah. Karena ininya, posisi ininya, berarti nggak 90 derajat. Yang penting adalah posisi ininya yang 90 derajat ya. Posisi kaki ininya nih. Nah, ini ada videonya Jessica Hardy, ya, pemegang rekor dunia dan juga Mas Olimpiade. Bisa cepetin aja. Yeah. The better your kick technique, the more propulsion you will achieve. Bisa kecil ini. Oke, diperhatikan di kakinya nih. Posisi kakinya adalah ini yang 90 derajat. Ya, itu dia. Oke. Oke, ini penting sekali di gaya dada. Ya, mungkin saya stop aja. Oh ya, mungkin saya jelaskan posisi tangannya juga ya. Apa yang dimaksud dengan wide opening tadi? Tapi gaya oke, waktunya tinggal sedikit. Nanti mungkin nanti saya lanjutkan lagi ya kalau misalnya ada waktu. Yang terpenting di gaya dada adalah kaki. Ya, kaki ini kaki 50% kelajuan dari berenang gaya dada. 50 sampai 60% itu dari kaki. Ya, kalau kakinya nggak kuat, ya kalau misalnya kaki gaya dadanya nggak kuat, ya dia nggak bisa jadi berenang gaya dada. This is simple itu. Karena 50% tergantung pada kaki. Minimal itu. Kepala dan posisi badan. Dari horizontal, oblik, ini oblik. Ya, ini posisi oblik. Ya, jadi naiknya nggak terlalu tinggi. Kalaupun naiknya tinggi, posisi kakinya harus tetap begini nih. Jangan jadi tegak lurus. Artinya pahanya jangan ditarik ke dalam. Kalau paha ditarik ke dalam, yang terjadi adalah drag atau hambatan. Ya, lihat ini posisinya lurus ya kalau di gaya dada. Timing, ya. Ini juga penting gaya dada. Setelah kita tahu ada wide opening tadi, timing ini nomor yang tidak kalah pentingnya. Karena timing di gaya dada ini sangat menentukan. Ya, timing itu di gaya dada dan di gaya kupu. Itu sangat menentukan. Karena itu bisa saja jadinya si anak gerakannya bagus kok nggak laju karena timingnya nggak masuk. Ya, biasanya start arm pulling artinya mulai membuka tangan setelah finish kicking. Jadi setelah kakinya selesai, setelah tendangannya selesai, tangannya mulai pulling. Ya, terus start kicking, ya, mulai tendangan kaki, ya, start kick, mulai narik kakinya pada saat tangannya in sweep. Ya, in sweep itu mulai gerakan power. Ya, kemudian start whip kick. Ini yang paling ini yang di webinar pertama saya selalu ngomongin masalah whip kick ini ya. Di gaya dada itu bukan kicking tapi whip kick ya. Kalau kicking itu yang terjadi adalah pada saat kita zaman dulu, mungkin kalau ada yang usianya keliran antara 70 sampai 80 tuh ya, kita diajarnya kicking kick ya. Kick itu artinya kick itu ada buka dan tutup. Nah, whip kick tidak buka dan tutup. Whip kick adalah satu gerakan ke belakang tendangannya. Ya, start whip kick after arm extended recovery. Jadi mulai kaki setelah tangannya betul-betul lurus posisinya, baru boleh nendang. Ya, ada coach-coach yang mengajarkan, oh, tendangan kakinya harus bersamaan dengan pada saat tangan dilempar. Salah ya, itu akan menghambat. Jadi tangannya harus lurus dulu, baru kakinya boleh tendang. Itu adalah timing. Ya, penting sekali gaya dada, karena gaya dada ini gaya yang paling mudah diajarkan
untuk anak itu bisa berenang, tapi paling susah dibuat cepat. Oke, makanya dibilangnya art of stroke. Seni dari sebuah gaya, itu adalah gaya dada. Kalau yang lainnya nggak disebut art of stroke ya, tidak disebut seni gaya berenang. Tapi ya gaya berenang aja. Oke, ini videonya Edmoses. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit, mungkin boleh di Google juga. Edmoses ini baru mau mulai berenang pada saat dia sudah bisa berenang. Ya, waktu masih kecil, tapi dia tidak benar-benar serius. Dia mulai berenang pada saat dia SMA. Dalam waktu 4 tahun dia udah jadi juara dunia. Ya, karena apa? Karena memang stroke-nya sangat bagus secara natural. Ya, ini itu dia gaya dada waktu masih kecil. Ya. Nanti kita lihat di orang pertama yang berenang di bawah 59 detik 100 meter gaya dada. Ini Edmoses. Ya, ada banyak yang bisa dipakai buat latihan gaya dada. Ya, yang penting ada posisi lurus ini nih. Ini lurus, oblik, lurus. Oblik, lurus. Jadi dia porsinya tidak berubah sama sekali. Kalau dari samping tidak berubah. Ya, posisinya lurus. Wide openingnya dilihat guys. Bukaannya. Lebar sekali. Ya. Bukaan tangannya lebar sekali. Ya, diperhatikan. Kepalanya baru naik pada saat tangannya sudah mau in sweep. Nah, ya kepalanya lihat. Nah, baru napas ya. Buka. Jadi pengambilan nafas itu sangat sebentar di gaya dada. Ini adalah Cameron van der Broek, ini juga pernah memecahkan rekor dunia 100 meter gaya dada. Cuma ini sebentar doang sih. Clipnya ya. Nah itu wide openingnya ya guys. Hi guys, I'm Cameron van der Broek, Olympic champion and world record holder. Mungkin saya cepetin aja ya. Nah ini. Ya semua perang gaya dada wide opening, selalu besar bukaannya. Oke, kita langsung ya ke gaya kupu. 10 menit. Oke, body movement, undulation. Ini yang paling penting kalau di gaya kupu. Ya, posisinya seperti ini, seperti dolphin. Ya, karena apa? Karena posisi kakinya, makanya disebut dolphin kick. Karena dia menyerupai dolphin. Undulationnya. Ya, arm stroke. Entry, masuknya shoulder width ya. Shoulder width itu selebar bahu, nggak perlu dikatupin. Ya, jadi gaya kupu itu nggak harus dikatupin tangannya ya. Selebar bahu aja. Kalau bahunya lebar ya dia berarti lebih kebuka. Ya, catch-nya seperti gaya bebas, mirip seperti gaya bebas. Kemudian in sweep-nya, nah ini nih in sweep. Ya, in sweep seperti ini nih. Ini adalah fotonya Michael Phelps. Ini yang saya maksud di gaya kupu. Yang ada di lingkaran merah ini adalah, ini yang tidak diperhatikan sama pelatih-pelatih. Ya, mereka tidak perhatikan bahwa telapak tangannya ini hampir bersentuhan. Ya, padahal ini yang paling penting kalau di gaya kupu. Kalau anak-anak tidak bisa perform ini, ya dia, kalau kebukanya terlalu lebar, ya dia jadi lebih mudah berenangnya, tapi nggak cepat. Oke. Kemudian up sweep, ya power to release itu adalah swingnya, swing tangannya, lemparan tangannya pada saat mereka recovery. Ini nanti kita lihat ya videonya, mungkin akan lebih jelas. Nah ini breathing, ini adalah Mark Speed. Ya, Mark Speed adalah juara 7 emas Olimpiade sebelum dipecahin Michael Phelps 8 emas Olimpiade.
Lihat posisi kepalanya pada saat Mark Speed berenang dulu. Oke, kepalanya beda sama Michael Phelps. Ya, beda lagi dengan ini sebetulnya yang ciptain adalah Denis Pankratov. Gaya kupu napasnya ke samping. Boleh, boleh. Ya, boleh aja. Ini adalah untuk meminimize gerakan ke atas. Jadi Denis Pankratov itu adalah juga pemegang rekor 100 meter gaya kupu ya pada tahun 90-an. Dia menciptakan napas untuk kupu untuk napasnya ke samping. Ya enak, ya mungkin nggak enak ya. Karena kalau saya ditanya, saya lebih prefer napasnya biasa aja ke depan. Tapi boleh napas ke samping? Boleh, kayak kupu. Supaya tidak terlalu tinggi. Jadi tujuannya bukan ke atas, tapi ke depan. Ya, makanya bedanya Mark Speed breathing pakai kepala sama Michael Phelps breathing pakai bahu. Ya, jadi bahu dan kepalanya ini sejajar. Sedangkan Mark Speed tidak sejajar. Apalagi kalau kita lihat yang napas ke samping, ya pasti bahunya lebih tinggi. Kenapa? Karena memang tujuannya ke depan, bukan ke atas. Nah, ini Michael Phelps ya, timingnya. Lihat, tangannya selesai, kakinya juga selesai. Jadi posisinya kayak torpedo lari terbang ke depan, lunges ya, loncat ke depan. Ya, jadi harus berbarengan. Tendangan kaki pertama dengan tangan selesai itu harus bareng. Ya, tendangan kedua dengan arm swing finish ya. Pada saat lemparan tangannya udah ke depan baru tendangan kedua. Jadi ada 2 kali tendangan di gaya kupu. Ya, itu timingnya. Ini kita lihat Michael Phelps berenang ya. Nanti diperhatikan yang paling perlu diperhatikan adalah tangannya masuknya di sejajar dengan bahu, jadi jadi telapak tangannya nggak ketemu, sama pada saat dia drive, telapak tangannya hampir bersentuhan. Ya, jadi Michael Phelps berenangnya tangannya hanya selebar bahu. Ya, kemudian ini lihat, tangannya bersentuhan ya. Di bawah airnya hampir bersentuhan. Bahkan bersentuhan. Nah, itu bersentuhan kan ujung jarinya. Ya, ini yang paling penting. Di gaya kupu yang paling penting adalah ini. Gerakan ini yang paling penting. Nah, ini ya, bersentuhan ini yang paling penting. Oke, berapa banyak dari kita yang mengajarkan jarinya bersentuhan pada saat di atas? Ya, di bawahnya malah jauh banget. Kebalikan dengan gayanya Michael Phelps. Gimana caranya berenang gaya kupu cepat? Kalau ternyata yang kita ajarkan itu kebalikan dengan teori yang benar. Jadi sebetulnya di atasnya nggak masalah jauh, di dalam airnya harus berdekatan. Nah, ini kemudian saya mau nunjukin satu lagi video tentang Misty Hyman ya. Ini kalau tahu di Olimpiade tahun 2000 dia memecahkan rekor 200 gaya kupu. Ya, mendapatkan medali emas. Ya, ini perang putri dari Amerika. Misty Hyman dilihat tangannya di dalam air ya. Ya, tangannya di dalam air dia benar-benar gabung jadi satu. Oke. Jadi perang-perang dunia, juara-juara Olimpiade itu melakukan sesuatu yang sama ternyata. Ya, dan itu perlu kita perhatikan dalam kita melatih anak-anak didik kita. Karena ternyata kuncinya cuma di situ untuk berenang cepat. Ya, jadi kita nggak usah pentingin yang lain-lain. Asal si anak kuat mempertahankan teknik itu, ya pasti dia akan lambat laut pasti cepat. Seiring dengan kekuatan muscle-nya. Ya, ini kita lihat lagi. Dia benar-benar digabung ya, tangannya. Di dalam airnya digabung. Ya, dorongannya digabung. Oke. Sekarang saya move ke start ya.
Start itu ada dua macam. Ada yang to fit, ada yang track start. Ini yang track start, ini yang to fit in zaman saya dulu. Waktu zaman saya masih baru belajar berenang tuh kayak begini. Karena nggak ada ininya. Ya, nggak ada tendangan buat ke belakangnya. Tapi sekarang, boleh nggak kita ngajarin anak untuk latihan start to fit? Ya boleh-boleh aja. Tapi ini kan klasik ya, kuno. Ininya nggak akan berguna. Dan reaksinya pasti akan lambat sekali. Ya karena sekarang semua start block udah ada ininya, otomatis kita harus ngajarin anak untuk track start. Ya jangan lagi ngajarin yang kuno. Ya harus ikutin perkembangan dunia renang. Ya jarak antara kakinya sekitar 0,3 sampai 0,5 meter. Ya, central gravity-nya ada di depan. Ya, kalau kita track start, central gravity-nya ada di depan, sehingga kita lebih quick reaction, lebih cepat. Ya, tapi ada yang ditarik dulu. Kalau mau lihat Michael Phelps di YouTube, dia startnya nggak ditarik, nggak masalah. Dia lebih membutuhkan powernya. Ya, kalau ke depan biasanya speednya, karena start ini sangat penting ya. Sangat penting untuk untuk di berenang itu start ini sangat menentukan, apalagi di nomor-nomor sprint. Jadi kita harus yang penting sekarang harus mengajarkan gimana caranya anak itu melakukan track start meskipun tidak ada ininya, tidak ada tendangan belakang ini, tetap si anak harus diajarkan untuk track start. Ya, jump into the water, loncatnya. Jangan suruh anak untuk langsung ke bawah, tapi harus ke depan dulu, ya posisinya kayak gini nih, dari loncat ke depan, baru turun ke bawah. Oke. Nah, imersinya masuk ke dalam airnya, masuk ke dalam air di satu titik. Ya ini di satu titik nih, gambar ketiga. Ya kemudian kedalamannya ditentukan. Ya, tergantung dari kekuatan underwaternya. Kalau underwaternya kuat, dia bisa lebih dalam lagi dan lebih jauh. Kalau underwaternya nggak kuat, dia nggak usah terlalu dalam ya. Harus cepat-cepat menukik untuk keluar. Ya, di sini juga ada penjelasan secara teori. Ya, secara teori ini ada penjelasannya di sini. Mungkin Anda sudah dapat semua handout-nya. Nah, ini adalah salah satu alat, harganya sekitar $500 ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya, 4D Pro. Kalau belum, ini adalah alat yang digantung. Ini harganya sekarang mungkin sekitar $500 nih. Mungkin sekarang nggak sampai karena ada apa namanya? Ada banyak produk yang mungkin mereknya berbeda. Ada yang dari Cina juga. Ini untuk latihan start. Ya. Jadi ini untuk melatih anak start, karena start itu tangannya juga harus ke belakang dulu ya. Ini kalau kita perhatiin, tangannya ke belakang terus ke depan lagi. Ya, jadi ini di klubnya Sergio Lopez sudah dipakai terus untuk melakukan gerakan start ini sebelum mereka melakukan start di air. Ya, dan 4D Pro ini banyak sekali kegunaannya. Salah satunya bisa buat latihan dolphin kick, bisa segala macam. Nanti saya tunjukin juga videonya. Oke, start gaya punggung. Ya, kaki sekarang udah boleh keluar dari air. Ya, dulu zaman saya belum boleh. Sekarang kakinya boleh keluar jarinya. Ya, taruh kakinya di tempat, di posisi yang nyaman. Loncatnya ke belakang dan ya kakinya terakhir masuk. Ya, ini gerakan-gerakannya bisa dibaca sendiri. Ya, loncat ke belakang, masuknya kakinya terakhir.
Nah, ini mungkin ini nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Start gaya punggung ini gerakannya sih simple sebetulnya. Cuman memang yang susah adalah kakinya ini biasanya nggak bisa keluar dari air ya, karena powernya yang nggak ada. Oke, ini ada satu video tentang 4D Pro ya. Ini untuk latihan dolphin kick, untuk latihan core juga. Ini bagus sekali ya. Ya bisa divariasi. Ya bisa gaya bebas, bisa gaya punggung. Jadi alat ini ini untuk dolphin kick. Ya kalau tadi diajarin sama coach Ria posisi plank. Nah ini gerakannya mirip. Ya dengan posisi plank, cuman kita bergerak dengan apa? Gerakan berenang. Ya mungkin itu aja penjelasan. Ini kalau ada pertanyaan silakan. Oke, Coach. Terima kasih banyak kepada Coach Felix atas pembahasannya. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada peserta yang ingin bertanya, langsung chat aja ke sini. Nanti akan kita pilih yang sebanyak 3 penanya. Oke, untuk yang pertama, Coach Hidayatullah dari Aceh. Saya persilakan untuk bertanya ke Coach Felix langsung. Silakan Coach Hidayat. Halo, Coach Hidayat. Ini ada di chat nih pertanyaannya. Untuk gaya punggung, teknik permulaan yang perlu diajar untuk usia dini dimulai dari mana? Oke, bagus sekali ya gaya punggung. Gaya punggung ini sebetulnya gaya yang banyak dilatih pertama ya di beberapa negara sekarang dilatih pertama karena untuk water safety, untuk survival. Oke. Gaya punggung yang pertama diajarkan, teknik pertama, mungkin boleh catat ya. Pertama kali kita harus pakai sistem BLAB. BLAB itu, mungkin saya ketik kali ya. Saya ketik di ini ya, di chat, BLABT ya. Itu singkatannya dari pertama body position. Kedua, L-nya itu leg action. A-nya adalah arm action. Ini saya ketik biar nanti bisa catat. B-nya adalah breathing. Kemudian T-nya adalah timing. Ya, itu ya. Kita harus menggunakan sistem ini dalam mengobservasi anak dalam kita melatih. Pertama kita lihat body posisinya dulu. Jadi kalau teknik apa yang perlu diajarkan? Untuk teknik pertama kita harus lihat body posisinya dulu. Kalau dia posisinya jatuh, kakinya ada di bawah, berarti dia harus latihan kaki. Supaya badannya jadi lurus. Ya, makanya jadi dari body position pasti ke leg action. Karena body position menentukan. Ya, posisi badan dulu, kakinya dulu. Kakinya bagus nggak? Ya, otomatis kita harus banyak latihan kaki. Baru setelah itu, arm action, baru tangannya. Ya, baru kita lihat cara nafasnya dia, apakah dia masih pakai short chest breathing, atau dia udah pakai diaphragmatic breathing. Ya, apakah dia, kalau gaya bebas, apakah dia, ini sama semua ya, gaya kupu punggung dari bebas sama. Blood ini sama, ini dipakai di seluruh dunia. Ya pada saat ibu bapak lihat Michael Phelps berenang, langsung kembali ke sini. Ya, gelap ini. Langsung Michael Phelps berenang nih. Oke, yang pertama dilihat apa? Posisi badannya dia seperti apa? Kakinya seperti apa? Kemudian tangannya baru seperti apa? Kemudian napasnya dia seperti apa? Baru timingnya. Jadi dalam melatih anak, kita harus pakai ini. Oke.
Jadi pertama kali yang perlu diajarkan posisi badan, kemudian baru leg action. Ya, arm action ini bersamaan dengan rotasi bahu. Oke, cukup jelas ya. Jadi mulainya dari situ. Lihat dari posisi badannya dulu. Kalau posisi badannya udah bagus, berarti kakinya udah bagus. Kita bisa langsung ajarkan ke arm action atau gerakan tangan. Jelas ya? Terus baru di carry on sampai ke timingnya nanti. Mungkin next. Baik, mudah-mudahan udah puas Pak Hidayat. Yang kedua dari Coach Dea. Coach Dea apa ya? Tentang rekomendasi drill gaya dada ini, Coach. Coach Dea, apa pertanyaannya? Coach Dea, silakan tanya langsung, Coach Dea. Kalau di chat dia minta rekomendasi drill gaya dada, Coach. Drill gaya dada ya. Sebetulnya banyak sekali ya. Drill gaya dada itu ada yang kalau Sergio Lopez ada yang ini nih tumitnya nempel ya, tumitnya nempel, tumitnya ya. Jadi bukan lututnya, tumitnya yang nempel. Jadi dia belajar untuk ngatup. Itu untuk whip, gerakan whip. Ya, ada juga yang lututnya yang nempel. Ya, tapi itu cuma dilakukan mungkin 10 meter, 12 meter, sisanya berenang biasa. Jangan 50 meter begitu ya, nggak bisa berenang. Tapi itu hanya untuk drill supaya si atlet ini kakinya jadi bagus. Karena memang gaya dada kakinya harus bagus. Kalau kakinya nggak bagus, dia nggak akan bisa jadi perang gaya dada. Karena kecepatannya ada di kaki. Kecepatannya bergantung pada kekuatan kaki. Itu gaya dada. Ya, terus ada juga yang satu tangan, dua kaki, atau dua kaki, satu tangan. Ya, atau berenang gaya dada tanpa napas. Ya, artinya tahan napas, berapa stroke, baru napas, berapa stroke, baru napas. Ada juga yang di hybrid sekarang. Gaya dada kaki kupu, gaya dadanya kaki bebas. Ya, itu hanya untuk mencari timing sebetulnya. Kalau di hybrid. Mungkin itu penjelasannya, tapi zaman sekarang drill itu banyak sekali sih bisa dilakukan ya. Apalagi di kelasnya teman-teman ini kan masih train to swim dan train to train ya. Tahu kan ya? Jadi ada 5 step latihan, mungkin saya ketik ya. Pertama itu kan kita learning to swim. Ya, kalau learning to swim ya mungkin bukan di kelas ini ya semuanya. Learning to swim, kedua itu train to swim. Habis itu train to train ya. Latihan untuk berlatih. Kemudian train to compete dan train to win. Jadi ada ini ya, ada step-step. Nah, kalau Anda ini kan teman-teman semua ini ada di train to swim dan train to train. Jadi kita latih si anak untuk belajar untuk berlatih, bukan belajar untuk bertanding sebetulnya. Ya, belajar untuk berenang dan belajar untuk berlatih. Jadi teknik itu penting. Ya, kita harus ajarkan mereka jangan berpatokan pada orang tua yang pengen anaknya jadi juara. Karena juara itu adalah stage terakhir, train to win. Kita nggak bisa melatih anak untuk jadi juara sebelum kita melatih anak untuk bisa berenang, untuk bisa berlatih, untuk bisa bertanding. Ya, setelah itu baru train to win. Baru bisa berlatih untuk menjadi juara. Ini ada di stage yang paling terakhir. Jadi ini kita harus selalu paham dulu nih dengan orang tua. Bahwa saat ini levelnya masih ada di sini. Otomatis kita harus banyak drill. Ya, kita harus banyak melakukan drill-drill yang bisa memperbaiki timingnya, drill yang bisa memperkuat kakinya, seperti itu. Ya, jadi kalau yang common dalam gaya dada sih drillnya ya satu tangan dua kaki, ya itu untuk melatih gliding, atau dua tangan satu kaki, yaitu untuk melatih timing pada saat dia napas tadi yang saya bilang wide opening napas supaya napasnya nggak buru-buru ke atas. Tapi intinya kalau gaya dada tetap ada di kaki, kakinya harus kuat dulu. Jadi harus perhatiin posisi badan pada saat dia meluncur dan kekuatan kakinya. Jadi dua yang pertama dari blab tadi, body position dan leg action-nya itu harus diperhatikan kalau gaya dada.
Ya, mungkin yang lain. Oke, sangat jelas sekali Coach. Dan yang terakhir ini dari Erwin Dwi Cahyono Coach. Ini saya bacakan aja ya Coach ya. Ya. Bagaimana cara melatih atlet agar bisa mengatur kecepatan berenangnya saat berenang? Misalkan berenang 80% dan berenang kecepatan 100%. Itu Coach. Oke. Ini sebetulnya kita bicara tentang energi system ya. Sebetulnya tergantung atletnya usia berapa. Tapi kalau alangkah baiknya kalau kita punya target waktu. Karena anak-anak, ya apalagi usia di bawah 14 tahun itu cenderung mereka tidak bisa membagi kekuatannya. Jadi kita based on waktu kita saja. Jadi misalnya maksimumnya dia 50 meter 32 detik. Kita hitung 80%-nya berapa. Jadi kita kasih target waktu. Ya. Target waktu itu adalah presentasi yang menurut saya paling cocok. Karena kalau kita kasih effortnya, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita kasih anak itu latihan misalnya berdasarkan effortnya. Oke, latihan tapi kecepatan kamu 80% ya. 80% dari mana nih? 80% dari kondisi saat ini, karena belum tentu si anak itu datang dengan kondisi 100% fit. Ya, apalagi kalau latihannya sore, dia udah capek di sekolah, ya, atau dia capek melakukan kegiatan yang lain, kemudian dia nggak maksimal. Otomatis dia datang dengan misalnya 80% kondisinya. Kalau kita suruh dia 80% effort, itu akan lebih pelan lagi. Ya, maka kita harus punya standar waktu, karena di renang ini enak, karena di renang ini kan kita semuanya terukur. Jadi kita bisa kasih standar waktu. Oke, 80% kamu berarti misalnya 100 meter biasanya kamu berenang best time-nya 1 menit. Saya mau kamu berenang 80%. Berarti sekitar mungkin 1.12 ya, 1.13. Kuat nggak? Nggak kuat. Ya udah turunin 75%. Turunin lagi 70%. Karena kondisinya, ingat, anak itu kondisinya nggak selalu 100% fit. Jadi kadang-kadang kita harus bisa melihat. Dan sebagai pelatih kita harus bisa mampu untuk merubah targetnya. Ya, jangan merubah artinya merubah jadi, misalnya hari ini target setnya mau dikasih set jarak panjang, terus saya jadi sprint, jangan begitu ya. Tetap misalnya latihannya jarak panjang, cuman saya kurangin jumlahnya. Tapi tetap misalnya tadinya 4 kali 800, karena ngelihat anaknya nggak perform, cukup 2 kali 800 misalnya. Istirahatnya dipanjangin, tapi tetap jenis latihannya sama. Ya, tapi sebagai pelatih kita harus bisa observasi atlet-atlet kita. Ya, jangan main hantam aja gitu. Misalnya, pokoknya saya maunya kamu segini, harus kena. Ya ingat, atlet kan bukan robot. Dan mereka adalah dalam tahap train to train, belajar untuk berlatih. Jadi kita harus mengajari mereka gimana sih berlatih itu. Bukan untuk mencapai target yang untuk membuat mereka selalu kecepatan dan targetnya menjadi juara, bukan itu. Jadi perhatikan tekniknya. Berenang pelan, nggak apa-apa, istirahat 10 detik. Tapi tolong teknik harus bagus. Ya, jadi bukan soal itu tadi yang saya bilang kan, stage-nya ada di mana nih anak-anak kita. Kalau stage-nya ada di train to swim dan train to train, ya itulah fokus kita. Jangan fokusnya pada pengen jadi juara. Nanti itu urusannya lama gitu ya. Mungkin kalau cowok usia 22 tahun, baru dia bisa 20 sampai 22 tahun mungkin dia bisa mulai train to win atau train to compete itu bahkan. Ya kalau atlet kita sudah matang, sudah tahu space-nya berapa, baru kita ajarkan untuk train to compete. Ya gimana caranya berlatih untuk bertanding. Artinya banyak ikut bertanding. Ya, jadi cukup jelas ya. Terima kasih Coach, cukup jelas sekali. Alhamdulillah, session telah kita laksanakan. Dan saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para coach sekalian. Tapi berhubung waktu yang tidak bisa kita perpanjang lagi nih Coach. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Coach Felix yang sudah selalu menyempatkan waktu untuk
mengisi materi-materi di webinar kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan Coach Felix dengan materi yang luar biasa yang sangat berbeda lagi. Untuk lambaikan tangan untuk Coach Felix dan ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Coach Felix. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Lambaikan tangan untuk Coach Felix. Thanks Coach Felix. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung chat aja nggak apa-apa di grup. Oke. Thanks, Bang. Bye. Dan untuk teknis selanjutnya akan dijelaskan oleh Coach Doni. Coach Doni, silakan untuk menjelaskan. Oke, para pelatih yang saya sangat cintai dan sangat saya banggakan. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tangannya mana nih? Tangannya. Ya. Kalian sangat luar biasa sekali. Dan hari ini mohon maaf jika ada sedikit kesalahan teknis, beberapa hal yang mungkin dari pembagian kuis dan sebagainya kami mohon maaf. Tetapi nanti akan kita umumkan beberapa orang. Mohon kepada nama-nama yang kami sebutkan, itu Ibu Dewi atau Coach Dewi, Mbak Dara, Mas Agung, M. Alifka Ihsan, dan Mas Daniel Hendrik. Nanti silakan japri alamat lengkap karena kita akan kirim langsung. Terus yang kedua adalah untuk tugas dimulai dari hari Selasa pagi Selasa siang pukul 12.00. Ya, karena kami mengetahui mungkin besok para pelatih melatih dulu, terus mencari bahan dan sebagainya. Kami tunggu jam 12.00 waktu Indonesia Barat, silakan kirim. Dan ingat, siapa yang tercepat mengirim serta isinya sesuai, kami akan berikan hadiah kembali 2 orang, yaitu 1 orang mendapatkan 1 jersey, jadi 2 orang tercepat akan mendapatkan jersey. Mungkin itu saja. Jadi mohon nanti silakan japri ke saya ke nomor WA, di sana ada di grup. Silakan kirim nama, alamat yang lengkap sehingga biar cepat kami kirim untuk tugas. Insya Allah kalau sudah tugas terkirim, maka kami langsung kirim sertifikatnya. Seperti webinar yang pertama, beres kirim, selesai kita langsung kirim kembali sertifikatnya. Mungkin itu saja. Untuk tugasnya adalah membuat program latihan. Terserah Bapak Ibu para pelatih apakah mau di darat atau mau di air, silakan. Bagaimana mau buat video, silakan. Kami tidak perlu membatasi. Untuk pembuatan tugas kami serahkan kepada para pelatih. Ya, jadi kami tidak melarang. Oh, saya pengen di darat. Oh, silakan fisiknya saja. Oh, saya pengen di air, tekniknya. Oh, silakan. Kami tidak membatasi. Yang pasti silakan kumpulkan tugas di hari Selasa pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ya, ingat jam 12 siang itu baru kami menerima. Sebelumnya kami tidak akan menerima walaupun Bapak Ibu mengirim pertama. Jadi jam 12.00 waktu Indonesia Barat siang ya. Silakan kirim. Mungkin itu saja Coach Dedi yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi mohon maaf dan jika ada kesalahan dari saya, karena hanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan dan semoga tidak kapok. Sekali lagi tidak kapok karena insya Allah kami akan mengadakan sesi yang ketiga bersama dengan dari luar negeri langsung. Kami pengen kita menambah ilmu di waktu yang ini dan pendaftaran pun kami tidak pernah akan merubah. Mudah-mudahan ada endorse dari teman-teman juga sponsor untuk membantu kesuksesan acara kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian webinar 2 ini kita selesai dengan mengucapkan hamdalah webinar 2 ini. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa. Coach terbaik. Terima kasih Coach Daniel, Ali, Kursian, Kuseng, Dara, Mbak Dewi, Pak Dadan dan sebagainya teman-teman. Terima kasih.
tetap jalin silaturahmi teman-teman ya. Ya. Oke. Ke aktivitas. Lab ya, buka lab ya. Silakan boleh. Saya jadi Keluar. Terima kasih banyak. Saya izin duluan. Bang ya, webinar 1 keluar aja bang. Webinar 1 keluar, terus kali dimasukin. Udah dimasukin. Hah? Code Felix udah dimasukin. Oh iya. Dokter ya? Enggak. Belum nanti. Maaf ya. Ini kalau Ini udah selesai nih. Sudah.